Apa yang salah? Leluhur tidak akan berjanji untuk membawa kami pergi? Meskipun semakin sedikit antara suami dan istri, Lu Lingying sangat menyadari keanehan Qin Yichen. Dia menatap suaminya dengan cemas dan bertanya ragu-ragu. Di hadapan kekhawatiran Lu Lingying, Qin Yichen membangkitkan kehangatan di hatinya. Tetapi urusan Xiao Linger seperti batu besar di hatinya. Jika tidak nyaman untuk mengatakannya, tidak apa-apa. Lu Ling tersenyum manis. Sama sekali tidak bertanya pada Qin Yichen apa yang dia tanyakan. Dia tahu bahwa suaminya sangat kuat. Dia hanya tidak ingin menghalanginya. Jadi dia datang ke istana Fast Glacial ini. Dengan kekuatannya saat ini, apalagi melawan Sein, tapi begitu yin alaminya meledak, dia pasti akan bisa menyapu area besar pembangkit tenaga listrik yang terhormat. Namun, meski begitu, tampaknya Qin Yichen tidak mau memberitahu dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, meskipun Lu Lingzhen tidak menunjukkan sesuatu yang aneh, di dalam hatinya, ada sedikit keluhan. Ling, melihat Lu Lingying, Qin Yichen tidak bisa menahan nafas. Akhirnya, setelah sedikit mengeluh, dia masih memberitahu Lu Lingying tentang Xiao Linger. Meskipun dia tidak ingin Lu Lingying terlalu khawatir, tetapi dia adalah ibu dari anak itu dan berhak mengetahuinya. Apa? Linger kecil, setelah mendengarkan penjelasan Qin Yichen, Lu Lingying terkejut. Bahkan jika dia tahu dia adalah anak perempuan yang luar biasa, tetapi bagaimana dia tidak menyangka bahwa Xiao Linger akan berhubungan dengan perlombaan roh yang baik. Yang paling penting adalah jika tidak ada buku kehidupan, Xiao Linger tetap berada di dalam tubuh. Ini seperti menyimpan bom. Buku kehidupan. Melihat tanggapan Qin Yichen, tidak sulit bagi Lu Lingying untuk mengetahuinya. Ini jelas bukan sesuatu yang biasa. Dan menginginkan Xiao Linger untuk mendapatkan buku kehidupan bukanlah hal yang biasa. Melihat Roro kecil bermain dengan gembira di luar aula, tanpa sadar, mata indah Lu Lingying dipenuhi lapisan kabut air. Ling, dalam beberapa hari, aku akan membawa Xiao Linger keluar. Ayah mertuaku ada di halaman lain tanah suci Hao Holi. Kamu pergi ke sana dan menungguku kembali. Qin Yichen memegang Lu Lingying dengan kedua tangan, dan dengan lembut menempel di telinga yang terakhir, berkata dengan lembut. Tetapi ada rasa yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suaranya. Setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, tubuh tercinta Lu Lingying bergetar, tidak bisa lagi mengendalikan air matanya, dan meletakkan kepalanya di lengannya, sedikit terisak. Saat ini, Lu Lingxi baru saja terbangun. Ternyata bukan karena dia tidak cukup kuat sebelumnya, tetapi pria ini ingin mendukungnya untuk sementara dan tidak ingin dia terluka sama sekali. Meskipun doktrin maskulin semacam ini, temperamen Lu Lingping sama sekali tidak dapat diterima. Namun, dalam hal ini, selain merasa penuh cinta, dia tidak memiliki setengah keluhan. Setelah meninggalkan Fast Glacial Palace, Qin Yichen meminta Lu Lingying dan Xiao Linger untuk pergi ke tanah suci Taihao di kota Set. Tian untuk sementara. Dia sendiri kembali ke Seng Tianfu. Dia ingin bersatu kembali dengan orang yang dicintainya, dan dia ingin membawa Xiao Linger ke Spirit Rache. Tetapi ada satu hal penting selain itu. Cari tahu hantu batin. Jika dia tidak menemukan hantu batin, bagaimana dia bisa pergi dari sini dengan tenang? Jika hantu batin diberitahu tentang kepergiannya, saya khawatir akan ada konspirasi yang lebih besar menunggunya. Kerabat dan saudara laki-lakinya semuanya ada di Seng Tianfu. Begitu dia mengalami kecelakaan, saya khawatir orang-orang ini tidak akan bisa lepas dari hantu batin. Semua ini tidak dapat diterima olehnya. Kecelakaan sebelumnya dan kekuatan puncak tiga ras manusia, istana Gletser luas, Jian Yumen, dan Tianwu semuanya tampak mencurigakan, yang membuatnya tidak dapat membedakan sisi mana dari hantu batin yang sebenarnya. Siapa ini? Tianwu, Ji Houde. Qin Yichen membisikkan nama itu, dan di matanya ada kilatan cahaya dingin. Karena kita akan menyelidiki, kita harus mulai dari sumbernya. Tidak banyak orang yang bisa memesan Moko. Kecuali penatua Jian Yumen, saya khawatir ini adalah satu-satunya penatua jihad yang telah menjinakkannya. Jika hantu batin benar-benar Jian Yumen tingkat tinggi, saya khawatir dia tidak akan sebodoh itu, meskipun tidak dikesampingkan bahwa ini mungkin disengaja. Setelah memikirkannya, Qin Yichen memutuskan untuk pergi ke Tianwu terlebih dahulu dan melihat penatua Ji ini. Siu. Saat Qin Yichen bersiap untuk meninggalkan Seng Tianfu, cahaya yang mengalir menyala dan berubah menjadi pria tua berjubah putih. Bermain penatua. Ketika dia melihat lelaki tua ini, mata Qin Yichen sedikit menyipit dan berteriak. Qin teman kecil, apakah kamu keluar dari bea cukai? Mendengar suara ini, lelaki tua itu mundur. Ketika dia melihat Qin Yichen, dia berkata dengan pelan mengangguk. Pria ini, seorang penatua yang adalah Heavenly Martial. Qin Yichen bertemu dengannya di rumah surga suci beberapa hari yang lalu. Yah, aku bertanya-tanya apa yang terjadi dengan bermain Elder dengan terburu-buru. Qin Yichen bertanya dengan santai. Yang terakhir pasti sedang terburu-buru seperti api ini. Yah, malu untuk mengatakannya. Kami ditempatkan di ujung terluar ras manusia, yang selalu menjadi penghalang bagi ras manusia. Bermain Elder sambil mendesah. Dia tampak sedikit malu dan berkata, namun, belum lama ini,
salah satu tetua Tianwu kami meninggal secara tak terduga. Mati. Qin Yichen mengerutkan kening, hatinya sedikit gelisah. Bagaimana penatua Tianwu, setidaknya basis kultivasi Sein, bisa jatuh tanpa alasan? Orang suci adalah keberadaan aturan hukum. Seberapa sulit untuk membunuh keberadaan seperti itu? Tanda seru. Tanda seru. Yah, aku khawatir orang asing yang kuat telah turun. Saya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menemukannya. Dia bermain penatua dengan tawa pahit, dan kemudian melengkung ke Qin Yichen dan berkata, saya masih perlu melaporkan ini ke pengadilan penatua secara langsung. Teman kecil Qin, dan saya akan memiliki kesempatan untuk berbicara lagi di masa depan. Omong-omong, bermain penatua adalah langkah cepat menuju lokasi pengadilan penatua di rumah suci. Nah, berperan sebagai penatua mana yang menderita ini? Saat penatua hendak menghilang dari pandangan, Qin Yichen tiba-tiba bertanya. Penatua Ji Houde. Siluet penatua telah menghilang ke pandangan Qin Yichen, tetapi suaranya bergema. Ji Houde. Tanda seru. Mendengar nama ini, tubuh Qin Yichen tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba ada gangguan di benaknya. Ji Houde adalah orang yang ingin dia selidiki, dan Qin Yichen bahkan mencantumkannya sebagai subjek keraguan utama. Namun, Sein Elder yang berpangkat tinggi dan kuat, seperti bermain Elder, mati tanpa alasan di sekte bela diri surgawi. Tanda seru. Tanda seru. Benarkah pakar hebat yang membunuhnya? Tanda seru. Tanda seru. Namun, bahkan dengan kekuatan besar, tidak mungkin membunuh penatua suci tanpa membuat siapapun khawatir. Terlebih lagi, di Tianwu, pasti ada seorang wanita tua seperti Vast Glacial Palace. Bagaimana mungkin ada alien yang datang tanpa mengetahuinya?